pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang memimpin? Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Pertama duduk siapkan berdoa mulai. Yang tidak masuk pada hari ini? Sakit. Semoga yang pada hari ini yang tidak masuk ada berhalangan ataupun sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang kita belajar apa pada hari ini sebelumnya? Ada yang tahu? Ya, apa? Coding. Ya, kita akan belajar tentang coding. Sudah pernah ya kemarin ya? Kita bermain apa? Apa itu? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang coding juga, yaitu berpikir komputasional pada dasar coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita belajar, ini mau bertanya. Kita akan belajar tentang pola. Apa sih yang dimaksud dengan pola? Sebelum boleh lanjutkan nih, kita apa yang disini dengan pola? Kok harus boleh dibilang pola? Yang ada di pikiran kamu itu apa? Garis, titik, simpul, apa ya? Bentuk-bentuk, ya. Ya, nanti kita ada sebuah permainan di sini. Nanti ada dua jenis pembelajaran pada hari ini. Nanti ada dua. Yang pertama kita menggunakan blur itu ya, nanti ada di sini ya, menggunakan komputer. Yang kedua nanti kita akan bermain, yaitu unplug, bermain sebuah robot-robotan. Senang atau tidak? Senang. Yang di sini punya robot di rumah. Robot bermain ini loh, mainan yang bisa jalan ketika ada baterainya. Oh ada. Terus ada pesawat-pesawat terbang. Ada remote-nya. Ya iya kan kita yang memerintahkan. Ya kan, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum kita belajar, kita berdiri dulu untuk menyanyikan sebuah lagu begini. Silakan berdiri. Dikeluarkan tiga ya. Begitu negeri jiwa raga kami 2, 3 padamu negeri kami berjanji padamu negeri
coding ataupun berpikir kompatibel yang ada tujuannya. Yang pertama itu siswa dapat mengetahui secara singkat atau secara sederhana apa itu arti coding. Ada yang sudah tahu artinya? Belum. Nanti dari pembelajaran ini kalian paham apa itu coding. Yang kedua, nanti kita ada boleh menerapkan contoh-contoh coding pada kehidupan atau AI pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada membuat urutan perintah seperti kode sederhana yang akan kita gunakan nanti kita permainan. Terus yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif dan antusias dalam pembelajaran atau mencoba teknologi baru. Jadi perhatikan jika sebuah pembelajaran ini ada sebuah permainan. Berdiri dulu. Ada urutannya. Kepala, ada yang tahu ya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya. Siap? Siap. Itu urutannya. Kita siap ya? Ikuti perintah Bu Leni. Fokus. Ada kuncinya. Ikuti perintah Bu Leni. Jadi kalau bukan Bu Leni yang memerintahkan, berarti kalian bergerak atau tidak? Tidak. Itu cluenya. Ikuti perintah Bu Leni. Pegang kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Baris kode yang ada di sana. Siap? Nanti dulu boleh deh akan beri kotakan di sini. Ada berapa kotak ya? Ada 6 kotakan. Kira-kira
Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Bu, saya mau izin bertanya, atau Bu, saya mau bertanya, ataupun saya mau ke belakang boleh, gitu kan? Ya. Yang kedua ada berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Jadi nanti ketika ada kegiatan kelompok, semuanya aktif. Tidak yang satu bermain, yang satu tidur, katanya Mbak Caca senang mau tidur ya Mbak. Terus yang berikutnya ada jagalah kebersihan. Nanti ketika sudah selesai, tidak ada yang kertasnya dibuang sana, dibuang sini. Kita ada tong sampah di depan kelas ya. Ya. Itu kesepakatan kelas pada hari ini ya. Ya. Siap tidak? Siap. Anaknya siapa ini? Oh, nanti. Perhatikan. Ini yang dinamakan dengan pola. Wah, garis menggunakan sebuah garis. Permainan mencocokkan bayangan merupakan kegiatan yang awal tuh. Nanti kita akan belajar tentang seperti ini. Mencocokkan. Terus ini mencocokkan lagi bangunan yang sama. Terus fokus konsentrasi. Ini seperti ini ya, melatih daya ingat. Sudah selesai. Anak kecil saja bisa. Ini berarti tadi sudah bisa ya. Jadi tadi sudah mencoba untuk berpikir komputasional. Berpikir menggunakan selayaknya kita komputer. Cerdas atau tidak? Cerdas. Apa itu berpikir komputasional dalam coding? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah menggunakan logika dan kreativitas. Logika berarti harus kreatif atau tidak ini? Harus kreatif. Nanti ada sebuah permainan yang akan membangkitkan kreativitas kita. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Berpikir komputasional membantu kita menjadi atau mencari sebuah pemecahan masalah yang lebih baik dan kreatif. Itu contohnya. Terus ada lagi. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, deskomposisi. Ini yang seperti kemarin kita contohkan. Ada sebuah perlombaan Agustusan, kita pecah menjadi secara kecil-kecil, ya kan? Masih ingat? Masih ingat. Contohnya lomba Agustusan, di situ di dalamnya ada apa? Apa? Hiburannya. Terus? Dana. Lombanya, tempatnya. Ada boleh pecah. Kostum, waktu. Hadiah. Dan sebagainya. Dalam ini kemarin yang kita coba. Yang kedua ada mengenal pola, mencari pola dalam data dan informasi yang akan kita laksanakan pada hari ini atau mencoba. Ini mengenal sebuah pola. Yang kedua ada abstraksi, yaitu mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi kita fokus ke yang lebih penting. Yang keempat ada algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi secara awal, dari awal sampai mencapai masalah, itulah algoritma. Nanti kita akan belajar yang kedua ini ya. Kalau yang pertama kan kita sudah pada pertemuan kemarin. Jadi yang pertama, yang kedua ini contoh sehari-hari. Yang pertama permainan, yaitu deskomposisi ya. Menggunakan strategi untuk menang, membuat keputusan cepat, berpikir kreatif dan bermain. Yang kedua, ini kegiatan sekolah, ini contohnya tolak. Mengerjakan proyek kelompok, membagi tugas secara efisien, mencari solusi dan masalah. Yang ketiga, ini tadi apa ya? Ini apa ya? Setelah tolak, abstrak. Aktivitas harian, mengatur waktu belajar dan bermain, membuat daftar tugas harian, menyusun rencana aktivitas. Jadi sebelum kalian pembelajaran atau di awal kalian pembelajaran masuk ke kelas 5 kan membuat sebuah waktu
menamakan bermain dan belajar ya? Ya. Apa setiap hari kalian bermain terus? Kan tidak, ada waktunya mandi, waktunya sholat, waktunya makan, waktunya belajar. Iya. Yang keempat ini ada teknologi menggunakan aplikasi untuk belajar, membuat konten digital kreatif dan berinteraksi dengan berbagai alat. Contohnya apa ya? Biasanya kalian gunakan kali-kali apa kayak? Aplikasi apa ya? TikTok. Terus ada lagi aplikasi yang sering kalian gunakan? YouTube untuk apa Mas Azhar? Melihat video, melihat film, menonton TV, menonton tidak cuma di TV ya? Ya. Tapi di HP bisa. Contohnya itu. Berikutnya ada logika, menggunakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah, kreativitas, menciptakan solusi baru untuk tantangan, terus kolaborasi, bekerja sama dengan teman untuk belajar, terus pemecahan masalah, menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Hubungannya dengan kecerdasan artifisial, pembelajaran, mengajarkan cara berpikir seperti komputer. Oh, kita diajarkan bagaimana komputer itu berjalan. Terus kreativitas, membantu menciptakan ide baru, kolaborasi, bekerja sama dalam solusi, menciptakan alat yang membuat kehidupan lebih mudah. Bu, nanti di akhir coding ada nggak kita menciptakan sebuah permainan? Bisa jadi. Kita akan belajar kali ini. Oke? Siap? Siap. Oke. Karena dari ini kita belajar tentang pola, di sini aja permainannya. Sudah siap bermain? Sudah. Permainan blocking. Sebuah permainan. Pasti kalian senang untuk bermain? Siap? Ya. Ada yang mau maju ke depan untuk praktek kelompok 1? Silakan. Ya, kelompok 1 kemarin, silakan maju. Tadi di mana ya? Kucingnya tadi mana? Ada yang tahu kucingnya di mana? Iya. Nanti Mas Faren akan mencoba permainan teka-teki ya. Perhatikan sini. Oke, ayo Mas Faren. Diklik yang teka-teki. Suara sendiri. Ya, akan bermain teka-teki. Oke, di sini waduh sudah ada permainannya di sini. Silakan. Ini tidak kelihatan. Mana suara, Mas? Ini kucing. Atas. Terus lebah. Gambar lebah. Mana? Bebek. Bebek. Atas. Lagi. Ini siput. Oke, lanjut. Nih. Lendir, kemana kamu lendir? Siput. Oh, di sini harus pilih dulu kakinya. Pilih. Berapa? Siput tidak punya kaki? Ya, terus lanjut. Bebek ada berapa? 2. Lanjut. Kucing 4. Lebah 6. Lanjut. Madu. Untuk ciri-ciri lebah. Penyerang lebah juga. Kumis kucing. Apa? Bulu belang. Bulu mamalia. Ini bagaimana? Kucing. Lanjut. Tempurung berada di sini. Ya. Terus paruh. Bebek. Kita lihat apakah jawaban Mas Faren betul. Kita periksa jawaban. Siap, betul semua. Tepuk tangan.
membuat sebuah robot dan seperti jalan yang tadi ya. Ya. Di sini ada sebuah tantangan. Ini tantangannya. Anggap saja ini sebuah bom. Ini nanti yang akan menonton itu kelompok lawan. Kelompok 1 lawannya kelompok 2, kelompok 2 lawannya kelompok 3, kelompok 3 lawannya kelompok 4, dan kelompok 4 lawan kelompok 5. Kelompok 5 menjadi kelompok 1. Ya, lawan kelompok 1. Di sini nanti ada sebuah atau seorang robot. Robotnya dari teman kalian nanti dalam satu grup akan kalian pilih akan menjadi sebuah robot. Yang satu untuk menulis, atau kelompok yang lain menulis sebuah kode. Yang kelompok lawannya akan menjadi sebuah moderator atau yang akan menjalankan sebuah robot. Siap? Silakan rembuga dulu atau berpikir dulu dengan kelompok siapa ya yang kira-kira akan menjadi robotnya. Silakan. Kira-kira siapa nih? Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju. Semuanya saja maju ke depan. Ayo Mbak, maju kelompok 1. Sini, kelompok 1. Ini kelompok 1 yang beranggotakan siapa Mas? Mas Faren, Mas Aang, Mas Aldi, Bilkis, Mita, dan Yama. Dari kelompok 1 kira-kira yang akan jadi robot siapa? Faren. Nanti kelompok yang 1, 2, 3, 4 menulis sebuah kode ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 mana? Salah satu maju ke depan untuk membuat sebuah jalan. Silakan. Atau 2 anak boleh Faren, tapi ini dibantu. Nih. Ini maksudnya ya. Ini benda yang akan kalian ambil. Kira-kira ditaruh di mana? Sesuai dengan kotakan ya. Ngacak. Tidak boleh ke sana Mas. Ya, jangan terlalu lama, silakan. Sudah ya? Sudah dilihat kelompok 1? Kelompok 1 sudah dilihat? Kalau sudah, ini kita tutup matanya. Ini seolah-olah menjadi sebuah
Silakan kelompok 2, 3, 4, dan 5 persiapan ya. Nanti siapa yang akan jadi robot dan sebagainya. Sudah? Oke, tunggu sebelah sana. Kalau sudah ini kelompok 1. Kelompok 1 sudah membuat sebuah mobil atau perintah untuk menjalankan sebuah robot. Tugasnya silakan perintahkan atau setting dulu robotnya langkahnya berapa. Boleh juga 2 kelompok. Nanti langkahnya 1 atau jangan terlalu kecil silakan. Coba langkah boleh. Coba kalian praktekkan langkah kalian berapa sih? Nah. Ya, oke. Siap. Oke, siap. Siap dimainkan ya. Kelompok 2 silakan bacakan yang keras. Boleh. Sini Mas, berdiri Rami. Sini sebelah sini. Kita lihat ya kelompok 1 apakah memenangkan atau dapat mengambil sebuah benda. Siap kelompok 9. Siap robot? Siap robot? Siap. Belok kanan sedikit. Bergerak maju 2 langkah. Jangan diam. Belok kiri 1 langkah. Bergerak maju 4 langkah. Ordernya salah. Kalau satu udah. Setelah kalian bermain, apa yang kalian rasakan? Membuat sebuah robot susah atau tidak? Susahnya bagaimana? Oh, robotnya harusnya kayaknya depan bu, tapi malahan saya rata-rata udah senang ya. Kesalahannya apa? Karena yang tulis kode tidak mengondisikan robotnya. Kamu harus mengondisikan robotnya. Jadi ada yang tulis, ada yang mengondisikan. Kamu bilang ke robot. Caranya itu kalian membuat sebuah robot diutak-utik atau diatur. Nanti langkahnya cukup dikit ya. Tidak boleh belok kanan, serong kiri. Dari tadi ada yang fokus bermain sendiri, ada yang fokus menulis. Ya kan? Jadi robotnya bingung. Robotnya yang di sini diam saja, tidak ada arahan, tidak ada settingan mau belok kanan atau belok kanannya seberapa. Dan dia kan, oh robot, kamu kalau mau belok kanan itu 1, 2, 3. Ya kan? Rata-rata kan belok kanan. Ya kan? Itu belok serongan. Nah, harusnya diatur terlebih dahulu. Oke, tidak apa-apa. Nanti selanjutnya kita akan belajar lagi tentang sebuah pemrograman, membuat sebuah kode yang lebih menarik. Oke, siap? Itu pengalaman saja ya, harus diatur lagi. Di sini Bu Emi ada sebuah tugas individu. Silakan ditulis ya, nanti ada namanya. Ditulis ya. Isi silakan. Isi ya, nanti jika sudah selesai dikumpulkan. Oke. Siap, langsung diisi. Diisi Mas. Ini ya. Kalau sudah langsung di. Ayo Mas, kalau nanti sudah. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ayo Mas. Sudah oke. Kita oke.
atau peralatan apa saja yang ada di rumah kalian yang menggunakan sebuah AI atau sebuah aplikasi atau sebuah robot pintar. Contohnya apa robot pintar yang ada di rumah kalian? HP, tablet, alat bantu, saya punya tablet, ada lagi komputer, TV, sama semuanya ada kebule nih. Ya, nanti ini aku masukin. Silakan. Ini kode ya. Kode ini akan perintahkan. Diam dulu, perhatikan, lihat ke Bu Leni. Tunjukkan ekspresi. Kalian punya emot ya? Ada emot senang, tertawa, love ya. Terus ada sedih, ada yang ngantuk, gitu. Itu berikan satu kode ke Bu Leni. Bu Leni, ungkapkan ya. Coba berikan kode dengan emot ya pada muka kalian pembelajaran pada hari ini. 1, 2, 3. Ada yang sedih? Oh, Mas Khalid diam saja. Berarti apa yang kodenya? Bingung. Ada yang sedih? Waktu ya pintar. Oh, ada yang sedih. Tepuk Oke, sudah selesai pada pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti. Pada pertemuan KA atau coding minggu besok ya pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis kita akan buat sebuah aplikasi atau bermain games dengan menarik. Oke? Ya? Siap. Silakan setelah ini kalian beristirahat. Bila ada kesalahan boleh diminta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi